Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan ta'lim kita, ta'lim majelis ilmu kita, dan pada pembahasan ini kita membahas persoalan pada kesempatan ini. Yang menjadi pembahasan kita adalah persoalan tauhid, persoalan atau pembahasan tauhid, dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid li ta'lifil Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, bukunya Syekh Al-Utsaimin. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pembahasan kitab Thaharah, pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, bahwa yang termaksud merupakan pembahasan yang tak kalah penting adalah pembahasan tauhid. Bahwa tauhid ini juga masuk dalam taharah ma'nawiyah. Kita sudah jelaskan bahwa taharah itu terbagi dalam dua pembagian besar, yakni taharah al-ma'nawiyah dan taharah al-hissiyah. Taharah ma'nawiyah itu kesucian hati. Sucinya hati dari apa? Sucinya hati, lurusnya tauhidnya, sucinya pemahamannya atau bersihnya akidahnya dari kesalahan-kesalahan akidah. Ya, karena kalau akidah yang menyimpang, ya bisa terjatuh dalam kesyirikan. Sementara orang syirik, orang musyrik atau orang kafir itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu, kata Allah, adalah najis. Yakni najis apanya? Najis hatinya, pemahamannya, ya. Najis pemahamannya dari kesyirikan, dari maksiat dan lain sebagainya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluargaku yang dirahmati Allah, kita masuk langsung pada pembahasannya di halaman 4 dari kitab ini. Ya, ini masih muqaddimah, masih pengantar, ya. Di sini ditulis Kitabu At-Tauhid. Kitabu At-Tauhid. Saya baca yang ini, yang pentingnya. Di sini dijelaskan bahwa amat tauhid, adapun tauhid, fahuwa fil lughah masdarun. Adapun tauhid dalam bahasa Arab itu dia merupakan akar bahasa, ya. Wa hadda syai'a idza ja'alahu wahidan, yang artinya itu adalah menjadikan satu, ya, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, ya. Artinya mensatukan sesuatu. Jadi dia menjadikan, ya, sesuatu itu adalah tunggal, ya, ya. Dan dalam wafi syar'i, dan dalam makna definisi syariat, tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Dalam pengertian atau dalam definisi syariat, tauhid itu adalah mengsatukan Allah atau mengesakan Allah, ya, pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya,
Rububiyah itu dari ketuhanannya, ya. Kemudian dari uluhiyahnya atau dari peribadatannya, uluhiyah itu peribadatannya, atau dari al-asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita juga harus mengesahkan, mentauhidkan Allah dari segi itu juga, dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian aqsamuhu, ya, pembagian-pembagian ini tidak lain hanya untuk memudahkan kita untuk memahami tauhid, ya, memahami tauhid. Tauhid itu memang perlu perincian karena dia yang inti, ya. Kalau dari pembahasan fikih penting, tapi yang paling inti yang diakui dalam kitab-kitab fikih itu adalah kesucian hati dulu. Kesucian hati dulu, ya. Kalau hati tidak suci, masih bercampur tauhidnya dengan persoalan-persoalan mensekutukan Allah, mensyarikatkan Allah, maka itu tidak akan diterima fikihnya. Salatnya gugur, puasanya gugur, hajinya yang mungkin berkali-kali juga gugur, zakatnya, ya, pengorbanannya, capek-capeknya untuk ibadah semua gugur kalau tauhidnya tidak lurus. Nah, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makanya pentingnya pembahasan tauhid. Dan hal-hal seperti tauhid ini kita butuh landasan yang kuat. Landasan itu penting, ya. Landasan itu penting. Bukan kata orang, kata fulan, kata ini, kata itu. Perkataan-perkataan begitu justru harus ditimbang. Kalau misalnya katanya begini, atau ada orang begini, atau orang tua-tua kita dulu bilang begini-begini, itu selama tidak ada landasannya. Kalau ada landasannya bagus. Misalnya hadisnya di sini, hadisnya begini dan pemahaman hadis itu begini berdasarkan pemahaman ulama-ulama 3 generasi terbaik. Misalnya berdasarkan pemahaman ulama ini begini. Itu bagus. Tapi kalau misalnya hanya dibilang menurut ini begini, terus mana landasannya? Kalau tidak ada landasannya berarti perkataan itu harus ditimbang. Apakah diterima atau ditolak? Harus ditimbang. Apa yang menjadi timbangan untuk menimbang? Yang menjadi timbangan atau mi'yar atau timbangan dari semua perkataan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya ini di sini disebut kitab Al-Qaul Al-Mufid, buku Qaulul Mufid, perkataan yang bermanfaat, berfaedah, ala kitab tauhid. Ya, terhadap di atas, ya, kitab tauhid. Ya, di sini ditulis berdasarkan ayat, hadis, perkataan para ulama, perkataan sahabat, ulama-ulama terdahulu yang generasi-generasi yang terbaik, yang 3 abad-abad ketiga dulu yang dekat-dekat dengan Nabi. Ya, pemahaman-pemahaman itu yang diambil, bukan pemahaman-pemahaman yang tidak tahu dari mana, ya. Ada juga pemahaman yang ada yang sering dibawakan juga oleh beberapa ustaz atau orang-orang cerita, tetapi pemahaman itu pemahaman belakangan yang abad-abad belakangan itu juga kalau sesuai dengan pemahaman yang awal, yang orang-orang terdahulu yang dekat-dekat dengan Nabi, para sahabat, tabi'in dan isbau tabi'in, itu kita terima. Tapi kalau tidak, ya kita timbang apakah diterima atau ditolak. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan aqsamuhum, ya, pembagian tauhid. Di sini disebutkan yang qasimu tauhid ila salasati aqsam. Yang qasimu at-tauhidu ila salasati aqsamin. Tauhid itu, ya, diklasifikasikan dalam 3 kategori. Tauhidur rububiyah, yaitu mengesahkan Allah pada ketuhanannya. Tauhidul uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah pada peribadatannya. Dan tauhidul asma wa sifat, mengesahkan Allah pada nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa qad ijtama'at fi qouli ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 56, Allah berfirman bahwa Rabbus samawati wal ard, Tuhan ya atau penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah ia, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam ibadah padanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian mengetahui ada bagi Allah itu tandingan? Ya. Di sini Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa pada surat Maryam ini ayat 56 ini itu terkumpul semua jenis tauhid di sini. Rabbus samawati wal ard itu adalah tauhid rububiyah. Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Ketuhanan di sini. Ya, ketuhanan. Kemudian ini tauhid rububiyah namanya. Kemudian Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan ya atau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir di ibadatihi. Allah katakan maka sembahlah ia dan sabarlah dalam beribadah padanya. Ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan. Kita menyembah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dari sisi pengibadatan. Nah, kemudian di sini Allah juga katakan, Allah bertanya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian mengetahui ada yang setara dengannya, dengan Allah? Nah, ini adalah tauhid asma wa sifat. Nah, Allah menyuruh ya bertanya kita, apakah ada ya nama-nama Tuhan lain seperti itu? Apakah ada Tuhan lain? Nah, kalau ada, apa namanya, siapa? Ini Allah menentang kita pada ya asma wa sifat, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu. Hanya Allah lah Tuhan Khalik yang mempunyai nama pencipta, dan tidak ada yang lain lagi selain Allah. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Kemudian al-qismu al-awwal tauhid rububiyah. Nah, ini masih pada tauhid rububiyah, masih pada yang pertama tadi. Dalam pembahasan tauhid rububiyah di sini dijelaskan huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaannya dan pada kekuasaannya Allah dan pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diciptakan. Ya, jadi pembahasan pada tauhid rububiyah itu adalah tentang bagaimana mengesahkan Allah pada penciptaan, pada kekuasaan dan pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fa ifraduhu bil khalqi an ya'taqidal insanu annahu la khalqa illallah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan adalah hendaknya manusia meyakini bahwa tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Allah berfirman bahwa bukankah atau hanya saja bagi Allah Subhanahu wa taala itu penciptaan dan pengaturan. Jadi Allah menciptakan dan Allah juga yang mengurusi, Allah yang mengatur. Fa hadhil jumlatu tufidul hasr li taqdim al khabar. Dan ini kata Syekh Utsaimin, ayat ini adalah kalimat yang menunjukkan pembatasan, ya. Pembatasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menjadi pencipta dan pengatur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini masih pada tauhid rububiyah. Allah berfirman, "Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard." Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Surat Al-Fatir ayat 3. Ini Syekh mengatakan bahwa al-ayatu tufidul ikhtisasa al-khalqi billah. Ayat ini adalah menjelaskan bahwa atau mengkhususkan bahwa penciptaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah di sini menanyakan, ya, menentang
bahwa apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Syekh Utsaimin mengatakan di sini bahwa li'anal istifhama fiha musyrabun ma'na at-tahaddi. Pada ayat ini ada pertanyaan yang bentuknya adalah tahaddi. Allah menentang siapa saja yang bisa menjawab bahwa apakah ada pencipta selain yang memberikan kalian rezeki, ya. Dan itu tentu jawabannya adalah tidak ada. Dan itu adalah inti daripada tauhid, bahwa pengesaan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan. Kemudian amma ma wurida min itsbati khaliqin ghairillahi ka qoulihi ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin al-mu'minun wa ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi al-musawwirin yuqalu lahum hayyu atau ahyu ma khalaqtum, rawahu al-Bukhari. Nah, adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang secara lafaz menetapkan atau mengisbatkan atau menetapkan adanya pencipta-pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta berarti khaliqin itu maksudnya jamak dari para pencipta. Kalau kita mau terjemahkan lafaznya, maha suci Allah sebaik-baik pencipta dari para pencipta. Nah, di sini seakan-akan isbatkan atau menetapkan bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami itu? Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pada Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka yang pelukis dan penggambar, nanti di hari kiamat nanti Allah akan katakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Di sini Allah pakai kata khalaqtum, yang telah kalian ciptakan, berarti ada penetapan atau pengisbatan bahwa ada yang menciptakan sesuatu selain Allah, yaitu para tukang gambar, mereka menciptakan. Nah, bagaimana memahami hal ini? Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa fahadza laisa khalqan haqiqatan wa laisa ijadan ba'da adam, bal huwa tahsilun li syai'in min halin ila hal wa aidan laisa syamilan bal mahsurun bima yatamakkanul insanu minhu wa mahsurun bi idarati dayyiqah fala yunafi qaulana ifradullahi bi khalqi. Bahwa kata Syekh Al-Utsaimin itu ya bukan sebagai pencipta yang sebenarnya. Ya, fahadza laisa khalqan haqiqatan. Dia bukan menciptakan yang sebenarnya, ya. Apa maksudnya ini? Khalqan haqiqatan, dia itu bukan pencipta yang sebenarnya, ya. Walaysa ijadan ba'dal adam. Dia bukan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Begitu. Kalau pelukis kan ya dia dibilang sini tahwil li syai' min halin ila hal, dia merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Maksudnya kalau orang melukis itu kan itu sebenarnya dengan pena yang ada pewarnanya, ada tintanya, dia menggoreskan ke kertas dan menghasilkan penampakan yang lain, yaitu lukisan. Sama dengan meja, ya, dari kayu-kayu, dari pohon dibuat sedemikian rupa menjadi meja yang indah. Itu namanya tahwilu syai' min halin ila hal, menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Kalau Allah bukan begitu. Allah itu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada sebagaimana alam raya ini, sebagaimana tata surya ini, tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Syekh Al-Utsaimin katakan bahwa wa aidan laisa syamilan, dan apa yang diciptakan juga manusia itu, yang dibuat manusia itu bukan tidak sempurna, bal mahsurun bima yatamakkanul insanu minhu, hanya sebatas kemampuan saja dia untuk membuat itu. Wa mahsurun bi idarati dayyiqah, dan itu pun pada kemampuan yang terbatas. Dan fala yunafi qaulana ifradullahi bi khalqi, dan itu tidak menafikan pemahaman kita tentang mengesahkan Allah pada penciptaan. Maksudnya
tidak sama ya, mereka membuat dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain, sementara Allah betul-betul menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini pembahasan sebentar dulu pada tauhid rububiyah, masih pada bagian mengesahkan Allah pada penciptaan. Ya, dalam tauhid rububiyah ini ada pembahasan pada mengesahkan Allah pada penciptaan, mengesahkan Allah pada kekuasaan, dan mengesahkan Allah pada tadbir, pada pengaturan. Nah, sampai sini dulu yang kita bahas, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.